Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kita akan melanjutkan project API, REST API yang pernah kita buat sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah project REST API, tetapi secara keamanan REST API ini tidak aman karena siapapun yang bisa memiliki akses atau mengetahui link yang kita punya, maka dia akan bisa mengambil datanya. Nah, oleh karena itu kita perlu pengamanan untuk hal seperti itu. Nah, kita akan menggunakan JWT untuk mengamankan REST API kita. Oke, jadi proyek sebelumnya kita sudah memiliki sebuah REST API dengan struktur seperti ini. Kita ada pengguna, kemudian mengakses sebuah link yang kita punya dengan mengirimkan bisa metode get, post, dan sebagainya. Kemudian server memberikan respon tanpa adanya filter dan validasi dulu. Nah, ini sangat tidak aman karena bisa saja ada penyusup atau orang yang mengetahui link dan mengambil data ke API kita, bukan orang yang sudah kita tunjuk. Nah, ini bisa kita atasi dengan menggunakan JWT tadi. Kita tambahkan key sebagai autentikasinya ketika seorang mengakses API. Maka seorang yang tidak memiliki token API-nya, dia tidak bisa mengaksesnya. Nah, kita akan menggunakan JWT. Apa itu JWT? JWT token adalah singkatan dari JSON Web Token, yaitu sebuah standar terbuka yang digunakan untuk berbagi informasi antara dua pihak secara aman, yaitu klien dan server. JWT token biasanya digunakan dalam konteks mekanisme autentikasi seperti OAuth, OpenID, untuk berbagai informasi yang berkaitan dengan pengguna. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan JWT, teman-teman tinggal mengunjungi jwt.io ya. Di sana dijelaskan lebih detail. Kemudian JWT memiliki 3 bagian utama yang harus kita pahami ya. Yang pertama ada header, yang kedua ada payload, yang ketiga ada signature. Header berisi informasi tentang jenis token dan algoritma penatangan yang digunakan. Nah, bagian yang ini ya. Kemudian yang tengah ada payload. Payload itu berisi data yang ingin dikirim melalui token seperti identitas ataupun peran pengguna di sini. Kemudian yang paling bawah ini ada signature. Signature adalah hasil dari hash gabungan header, payload, dan sebuah kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pembuat aplikasi. Signature berguna untuk memverifikasi bahwa header dan payload tidak berubah dari nilai aslinya. Nah, ini akan kita gunakan ya. Nah, cara kerjanya seperti apa JWT? Jadi nanti si klien akan login terlebih dahulu ke server untuk mengidentifikasi bahwa klien ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan akses ya. Diverifikasi dulu dan divalidasi. Jika memang sudah valid, maka server akan mengembalikan yang namanya JWT token. Diberikan kepada klien. Nanti kliennya akan menyimpan untuk JWT tokennya dan ketika kliennya ini mengirimkan permintaan, ini harus menyertakan JWT tokennya. Nanti akan divalidasi lagi JWT token ini apakah yang valid ataupun tidak. Kalau misalkan valid, maka server akan mengembalikan respon ya sesuai dengan yang di-requestkan dari kliennya. Gambarannya seperti ini cara kerja JWT. Oke, kita akan buka lagi project yang sebelumnya kita sudah punya ya. Nah, seperti ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan config dulu untuk head access-nya ya. Karena kita akan menggunakan mengirimkan token nanti. Nah, kalau misalkan yang kondisi sekarang ini masih di blok ya. Kita tidak bisa mengirimkan token melalui header. Nah, kita akan buka yang head access ini. Kita akan tambahkan di bagian bawah yang set ini ya authorization-nya. Kemudian ini juga ini kita save. Kemudian teman-teman buka lagi yang di SRC. Di sini juga ada head access. Nah, ini juga kita akan buka ya. Kita akan buka 2 head access. Yang pertama yang ada di sini, yang kedua yang ada di SRC.
Oke, ini untuk tahap awal akses sudah ya. Nah, kemudian kita akan membuka route-nya karena kita akan menambahkan route baru. Nah, dalam route kita akan menambahkan ini barang sudah ya. Kita akan tambahkan lagi untuk router register. Nah, routernya kita akan tambahkan di sini metodenya adalah post. Nah, post ini kita akan mengarah ke register. Nah, register ini kita akan menggunakan namanya autentikasi controller ya. Ini kita bisa out controller juga boleh. Saya akan menggunakan autentikasi controller. Kemudian nanti fungsinya adalah register. Kemudian kita akan buat satu lagi untuk login ya. Nah, satu lagi untuk login. Nanti di sini juga fungsinya atau metodenya adalah login. Oke. Nah, kita akan buat kelasnya ya. Kita akan masuk ke controller, kita akan klik kanan, new file. Kita akan buat controller ini .php. Di dalamnya kita akan membuat nama kelas yang sama dengan nama filenya. Kita akan membuat sebuah kelas autentikasi. Kita akan extend dengan base controller. Oke, kemudian kita akan buatkan juga namespace-nya. Namespace-nya kita akan gunakan yang sama ya dengan yang barang. Kita tinggal tambahkan ke sini. Nah, namespace-nya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menginstal sebuah library menggunakan Composer ya. Kita akan install untuk JWT-nya. Ini kita akan menggunakan Firebase JWT PHP JWT ya. Nah, teman-teman tinggal buka terminalnya dan pastikan teman-teman sudah menginstal Composer ya. Nah, kita akan menginstal Firebase ini. Kita enter. Oke, ini sudah terinstall ya. Nah, teman-teman bisa close. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk out controllernya. Nah, sini kita akan buat sebuah model ya, karena kita akan menggunakan out model. Kita akan buat dulu variabel namanya out model. Nah, model. Kemudian kita juga akan membuat sebuah private untuk message. Nanti untuk message error ya. Message ini adalah sebuah array. Nah, nanti yang akan kita kirimkan ada email. Nah, email ini kita akan kasih pesan email harus diisi. Oh, bentar. Ini ada yang salah ya. Ini kita buat array karena pesannya bukan cuma satu. Email harus diisi, kemudian email tidak valid. Oke, kemudian kita akan buat password. Kita akan buat password harus diisi. Kemudian kita akan buat passwordnya secure. Nah, secure ini kita akan isi pesan yang jadi passwordnya itu harus 8 karakter, kombinasi huruf kecil huruf besar. Ini kita berikan pesan di sini. Saya tambahkan pesan seperti ini. Secure, ini harus ada koma ya. Secure. Oke. Baru kita tutup dengan titik koma. Oh, salah, titik komanya bukan di sini ya. Titik komanya di sini. Oke ya. Kita save. Nah, sekarang kita akan buat sebuah constructor. Kita akan buat constructor model. Kita akan buat this.model my app model namanya nanti autentikasi model ya. Model ini kita kasih namanya autentikasi model. Nanti kita juga harus memiliki file autentikasi model di sini ya. Autentikasi model.php. Kita buatkan dulu
filenya, kita buat kelas yang sama. Kita akan extend dengan database. Oke. Kemudian kita akan tambahkan namespace-nya yang sama ya. Kita gunakan namespace yang sama di sini. Oke, kita buat seperti ini dulu supaya terdefinisi aja dulu ya. Ini autentikasi. Nah, sekarang kita akan buat sebuah metode. Nah, metode yang akan kita gunakan adalah register ya. Nah, register, kemudian dalam register kita akan membaca data yang dikirimkan oleh user. Kita akan gunakan JSON decode. Nah, nanti filenya JSON, kita akan file get content PHP input. Nah, kemudian kita akan kasih dia true. Oke ya. Kemudian di sini kita akan validasi. Kalau misalkan dia JSON-nya ada dolar data. Kalau misalkan kita cek dulu, jika bukan dolar data, datanya tidak ada, maka kita akan kasih dia pesan. Kita akan kasih data yang di sini maksudnya data pesan ya. Kita akan kasih statusnya ini adalah error 400. Oke, kemudian kita kasih error di sini 400. Ini bukan sama dengan, tapi sama dengan panah. Oke, kemudian kita kasih message-nya bad request boleh. Kemudian kita kasih juga di sini data ya. Datanya kita kasih 0 aja. Oke, ini untuk array message-nya. Kemudian di sini kita akan ambil this. Kemudian kita akan ambil dari view ya. Kita akan ambil dari view. Kemudian kita akan ambil dari template. Kemudian kita akan ambil dari header. Template header. Kemudian kita akan buat di sini header. Nah, kita akan buat TTP 400 bad request. Kemudian kita akan buat echo JSON-nya. Kemudian kita akan exit ya. Exit. Nah, kita akan keluarkan. Oke. Kita akan coba akses dulu ya. Kita akan buka sini. Kemudian kita akan buat new. Oke. Kita akan buat localhost API register. Kita coba send. Ini metodenya post ya. Metodenya post. Kita send. Nah, dia bad request karena kita belum mengirimkan apa-apa. Dia mengakses yang ini ya. Nah, message yang ini dia keluarkan karena kita belum bisa apa-apa. Oke, sekarang kita akan mengisi untuk kita akan buat dulu table ya. Ini teman-teman silakan buka ininya ya, database teman-teman. Nah, sebelumnya kita menggunakan database latihan. Nah, di database latihan kita akan buat sebuah table autentikasi. Nah, autentikasi. Oke, kemudian di sini ada ID. ID ini saya buat primary key auto increment ya. Kemudian nanti ini ada email. Teman-teman mau nambahkan nama, misalkan alamat, silahkan. Tapi contoh kali ini kita akan gunakan email dulu. Misalkan ini panjang datanya 50. Kemudian saya akan membuat password. Ini juga varchar. Saya akan kasihnya 255. Oke, kita simple aja bikin 3 dulu ya seperti ini. Kita akan save. Oke, ini untuk database-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini.
Karena kita sudah memiliki database, nah sekarang kita akan buat untuk modelnya ya. Kita akan balik lagi ke sini. Nah, tadi kan autentikasi model ya. Kita akan buat filenya. Tadi sudah ya autentikasi model. Di sini juga sudah. Public function construct. Kemudian parentnya kita akan jalankan ya. Nama tabelnya autentikasi, kemudian kolomnya email dan password. Oke, kemudian di sini kita akan login. Kita buat pertama kali register ya. Register ini kita akan buat dulu untuk datanya ya. Data. Nah, ini nanti kita akan menggunakan return is insert data. Datanya ini bisa saja nanti beda ya. Kita akan buat dulu tabel saja. Berarti kita pertama definisikan email, data email, kemudian password, data password. Tapi kalau misalkan sama persis mah bisa langsung ya. Kita ambil ke sini berarti bukan data lagi tapi table. Oke ya. Kita save. Kemudian kita akan masuk ke autentikasi controller. Ini kita akan validasi ya. Karena ini secara sudah. Nah, sekarang kita akan memvalidasinya. Validasinya kita tambahkan untuk fieldnya. Kita akan buatkan di sini field. Ini adalah array. Nah, field yang kita miliki ada email. Email ini isinya adalah string ya. String, kemudian ini wajib diisi required, kemudian ini juga harus formatnya email, kemudian ini juga harus unik ya, unik. Ini autentikasi dan kolomnya email. Ini require dan secure. Oke. Kemudian ini bisa kita panggil dengan menggunakan pertama input, kemudian nanti akan mengisi lagi error. Ini kita ambil dari this filter ini kita akan kasih pertama di sini ada data, kemudian di sini ada field, kemudian kita akan tambahkan message-nya ya, message. Oke. Oh, ini salah ya, kita geser. Nah, harusnya di dalam sini. Save. Nah, ini karena ada unik, kita harus tambahkan ya, karena di sini belum ada nih untuk validasinya. Di bagian unik ini, nah ini belum kita isi. Kita harus buatkan namanya unik model. Kita akan buat sebuah model namanya unik model. Kita akan buat new file unik model .php. Kita akan buat PHP dulu. Kemudian kita akan buat sebuah kelas unique model. Kita akan extend database. Oke. Kemudian ini juga kita akan kasih namespace. Kita kasih namespace-nya yang sama, model ya. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah construct
public function construct. Kita akan ambil parent construct-nya. Kemudian kita akan buat sebuah metode public function check ya. Nah, check ini nanti ada tabelnya, kemudian ada kolomnya, kemudian ada value-nya. Kita akan buat sebuah SQL. SQL ini kita akan ambil dari select where kolom ini kita gunakan yang param ya. Ini kita ambil kolom juga di sini. Kolom. Oke. Save. Kasih jarak ya. Oke, di sini tinggal kita returnkan this SQL query kita butuh SQL dan value-nya. Oke, kita tinggal kembali ke validasi. Nah, dalam validasinya ini kita tinggal menambahkan modelnya ya. Oke, kita akan buat di sini unik model sama dengan new unique model yang bawah ini ya. Kita ambil dari yang tadi kita buat. Oke, kita akan buat dolar unique model. Kita akan cek berarti nanti kita butuh table, kemudian kolom, kemudian data field. Ini kita isi dengan statement. Baru di sini kita statementnya akan kita returnkan statement row count sebagai page column ya. Page column, kemudian kita akan isi sama false. Oke, seperti ini ya. Ini untuk is unique yang tadi kita tambahkan di sini ya. Ini harus unik dari tabel autentikasi yang kita buat, kolomnya email. Oke, kita akan coba echo dulu ya. If error, kita akan vardam untuk errornya. Lihat dulu ya. Kita coba dari sini. Kita send masih bad request. Kita tambah ke body. Kita tambahkan raw. Kemudian kita tambahkan JSON ya. Oke, pertama kita akan buat email. Kita buat kosong dulu ya. Emailnya kosong seperti ini. Kemudian passwordnya ini kita buat kosong juga seperti ini. Kita coba send. Nah, lihat di sini kita dapat email harus diisi. Kalau misalkan kita isi formatnya bukan email A, kita send email tidak valid. Misalkan accept, kalau nggak pojok kode @gmail.com. Misalkan seperti ini ya. Send. Nah, password harus diisi. Passwordnya kita isi dengan A doang misalkan ya. Nah, ini terkirim. Nah, berarti secure-nya belum jalan nih. Kita coba lihat lagi di sini autentikasinya. Nah, di sini ada secure. Ini kurang ya, harusnya secure. Oke, kita coba save lagi. Nah, ini kalau misalkan kita kirim lagi, nah ini baru passwordnya muncul ya. Nah, ini harus kita masukkan. Misalkan kita tambahkan di sini
huruf besar, add. Akan kita buat seperti ini 8 karakter. Kita send, ini baru dia berhasil ya, lolos. Oke, ini kalau misalkan error, ini kita akan tambahkan untuk status errornya ya. Kita akan copy dari sini. Oke. Kita tinggal tambahkan ke sini. Errornya 400, cuma di sini kita tambahkan dolar data. Kita ambil dari input aja ya. Ambil dari input yang ini ya. Kemudian message-nya ini kita kasih yang dari errornya. Dolar errornya kita tambahkan ke sini. Bed request data dan kita exit. Kita balik lagi ke sini. Misalkan ini kita buat seperti ini aja. Kita send. Nah, ini ya message-nya ada ya di sini ya. Dan ini data yang kita masukkan juga dimasukkan ke sini. Oke, ini ketika terjadi error, kita akan tambahkan untuk else-nya. Error, ketika tidak, maka kita akan lakukan insert data. Nah, insert data ini autentikasi model, register ya. Ini kita ganti dengan insert saja ya. Kita akan balik lagi. Kita akan buat di sini is out model. Kita akan insert. Kita akan insert. Ini kita akan kasih variabel proses ya maksudnya. Kita akan cek jika prosesnya ini do row count, jadi ada perubahan ya, ada yang diubah, ada yang disimpan. Ini row count-nya ini lebih dari 0. Artinya dia ada yang tersimpan ataupun diubah. Nah, di sini kita baru akan berikan message. Kita akan berikan, ini kita kasih 201, data berhasil disimpan, data ditambahkan. Kita akan gunakan tambahkan, kita akan dolar row count garis. Oke, kemudian ini kita kembalikan datanya ya ke dolar input. Oke, ini berhasil kalau misalkan kita berhasil menambahkan. Oke, kalau misalkan kita gagal, kita tambahkan di sini else ya. Else kita tambahkan error 400 ya. Kita tambahkan ke sini. Error 400, ini pesannya kita kasih data gagal ditambahkan. Ya, kita kasih 0 aja. Oke. Save. Nah, sekarang kita akan coba ya. Password. Kita gunakan password seperti ini. Kita coba send. Oke. Data ditambahkan satu baris, pojok kode @gmail.com. Nah, ini passwordnya belum di hash ya. Kita nanti akan hash. Oke, kita coba lihat dulu ke sini. Kita browse. Nah, di sini sudah masuk ya, tapi passwordnya belum kita hash. Ini bisa kita delete, tapi secara data ini sudah masuk. Nah, kita akan lakukan hash password. Hash passwordnya kita bisa lakukan di modelnya ya, autentikasi model. Nah, ini passwordnya kita bisa
tambahkan di sini password hash. Katakan hash passwordnya. Ini kita tambahkan password bcrypt aja ya. Bcrypt. Oke, ini untuk passwordnya. Nah, sekarang kita coba kirimkan lagi ya. Ini kita send. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita send lagi. Nah, ini ada pesan ya. Email sudah ada. Berarti validasi kita sudah jalan ya. Oke, kita coba lihat lagi yang ini. Oke, ini sudah masuk ya dan passwordnya sudah di hash. Oke, untuk proses menambahkan data sudah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat token atau membuat proses login dan akan mengembalikan token. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.